Sama boleh berkata, amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi dia. Silakan duduk. Luar biasa MC-nya. Ini juga pemain musik. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, God bless. Terima kasih. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Amin. Apapun yang akan kita lakukan, percaya Dia hadir dalam kemuliaannya hari ini. Di tengah badai, di tengah masalah, di tengah pergumulan, yakinlah bahwa Yesus lebih besar dari pergumulan. Katakan bersama-sama, Yesus lebih besar dari pergumulan. 2, 3. Yesus lebih besar dari pergumulan. Haleluya. Ya, saya sudah sampaikan bahwa tema kita jemaat saling memperhatikan. Lihat gambar, luar biasa ya. Jadi nanti PowerPoint ini saya serahkan sama Bapak dan Ibu Gembala ya, nanti di-share. Yang hadir di sini dapat hadiah materi PowerPoint. Boleh berkata amin? Amin, luar biasa ya. Ini juga susah saya buat, tapi khusus buat GBI apa? Lewi, orang-orang Lewi, orang-orang diberkati. Katakan orang-orang Lewi diberkati. 2, 3. Tadi Ibu Gembala sudah, aku diberkati, aku dilimpahkan. Betul. Oke, lihat gambar, luar biasa ya. Mereka ini tidak terputus, saling mengasihi, saling memperhatikan. Halo, berjalan bersama-sama. Katakan berjalan bersama-sama, berjalan bersama-sama. Luar biasa. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan jemaat GBI Lewi seperti ini ya. Oke. Mana apa buat poin? Apa diklik aja, Pak? Ini bisa itu. Udah. Oh, sorry. Saya mesti. Oke. Saya belum kontak. Saya bisa sendiri. Ya. Kita usah buka Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Jadi hanya 2 ayat, berapa ini? 1, 2, 3, 4 ayat. Kita akan berbicara di sekitar Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 22. Harus ada firman Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi dalam Tuhan Yesus Allah telah mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal Ilahi. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa setianya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Boleh berkata amin, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi pembacaan kita dari kitab Filipi. Mengapa kita saling memperhatikan? Di dunia ini ada banyak yang hanya memperhatikan diri sendiri, memperhatikan keluarganya saja, tidak memperhatikan keluarga yang lain, tidak memperhatikan jemaat, tidak memperhatikan tetangganya. Maka saling memperhatikan sangat penting dalam Alkitab. Tuhan Yesus memperhatikan murid-muridnya. Kemana saja Yesus pergi, di situ ada muridnya. Halo, amin. Di mana ada firman Tuhan, ada banyak yang diperhatikan oleh Tuhan. Baik 5.000 orang, Tuhan juga memperhatikan.
Tidak hanya firman, tapi juga harus ada makanan dan minuman ya disiapkan. Nah, kehidupan yang saling memperhatikan melekat kuat dengan identitas kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Rasa, ini rasa itu artinya ada dua kalimat menjadi satu, ya. Itu dalam bahasa Indonesia disebut rasa, itu dua kata artinya menjadi satu, itu rasa, ya. Nah, seperti contohnya dalam Tuhan, itu artinya satu saja, dalam Tuhan, ya. Itu disebut kalimat rasa. Diulang beberapa kali di ayat 19, 24, 29, nanti diselidiki ya, tidak ada waktu kita. Kemudian perasa, yaitu yang tadi dalam Tuhan. Dalam tulisan-tulisan Paulus menunjukkan identitas Kristiani. Artinya ketika seorang ada di dalam Kristus, harusnya ia memperhatikan orang lain, tidak hidup hanya buat apa? Diri sendiri. Memang betul Paulus dia meminta Timotius, nanti sebentar kita akan lihat ada bola bahwa Paulus itu dia tidak mau sendiri, dia memanggil temannya, memanggil Markus, memanggil siapa namanya Onesimus, ya nanti di dalam beberapa bagian. Nah, artinya Paulus itu memperhatikan orang lain. Kalau mau, Paulus sudah hebat, Paulus sudah pintar, Paulus tidak usah lagi ditolong-tolong, ya. Tapi dia mau menolong orang, memberitakan Injil, ya. Katakan sama saya, memberitakan Injil, memberitakan Injil. Kalau nggak ada Paulus, kita nggak ada juga di sini. Betul atau betul? Ya, bayangkan saja. Kalau Paulus tidak mendirikan gereja, tidak pergi ke Korintus, Roma, Efesus, tidak ada kita sampai hari ini. Oke. Jadi tidak boleh kita mementingkan diri. Bisa juga ini ya. Kalau diuji bisa ya. Oke. Harus memperhatikan apa ini? Tidak hidup hanya buat diri sendiri. Oke. Cepat-cepat. Nah, saya sampai berapa Pak Gembala itu? Ya, enggak berapa menit? 30 ya. Ya, biasanya saya 5 jam kalau khotbah. Sampai kapan ya? 5 jam. Sampai sore ya. Oke, mari kita belajar. Kan kebetulan saya ini dosen masih mengajar sedikit ya. Siapa nama ini? Paulus ya. Nah, dari Paulus kepada siapa? Timotius. Nanti baca ini artinya Filipi 2:19-24. Nanti baca di rumah, ada waktu kita ini. Oleh karena itu, Timotius dia juga memperhatikan siapa namanya? Epaphroditus. Ini ada di pasal 2:25. Jadi Paulus memperhatikan siapa? Timotius dan Epaphroditus. Nah, diutus ke mana mereka ini? Halo, ke jemaat Filipi. Hebat kan? Paulus sebenarnya bisa ke sini dia. Perhatikan, dia bisa ke sini. Tapi supaya teman-temannya juga diperhatikan oleh Paulus. Jadi dia tidak menjadi hamba Tuhan yang ego. Tidak hanya, wah, saya aja kok bisa. Ya, tidak. Harus ada sharing ke Timotius, ke Epaphroditus, jemaat. Nah, semua berkumpul di sini. Halo, sudah mengerti ini ya? Semua tiga ini berkumpul di jemaat Filipi. Dan dari jemaat Filipi ini, jemaat Filipi adalah jemaat yang bersukacita menerima mereka. Katakan bersukacita. Jemaat di Lewi bersukacita atau tidak? Bersukacita ya. Bersukacita. Ada berapa kata sukacita dalam Alkitab? Siapa yang tahu? Selengkapan dari Bapak. Siapa?
bilang aja, nggak apa-apa kalau salah. Namanya juga bilang. Berapa? Lewat 10, 8. Oke. Wah, ada usaha dia. Apa lagi? 12 ada usaha lagi. Wah, sudah mau mendekati. Hai. Ya Pak? Sudah nggak bisa. Jadi 12 tadi ditambah 4 jadi berapa? 16. Ini nomor 1, ini nomor 2. Berikan kemuliaan yang meriah. Jadi jemaat ini jemaat yang bersukacita memberikan apa? Bantuan. Bantuan untuk apa? Untuk penginjilan. Katakan bantuan untuk penginjilan. Bantuan untuk penginjilan. Nah, gereja harus memberitakan Injil. Katakan gereja harus memberitakan. Wajib hukumnya. Apa? Wajib hukumnya. Tidak boleh, aduh, nanti aja. Nanti kalau sudah mau meninggal baru saya menginjil. Atau tunggu dulu, kita belum ada duit. Oh tidak. Atau nanti kalau sudah dapat cucu baru saya menginjil. Nah saya itu tetap dapat cucu. Ya. Nah, artinya wajib memberitakan Injil ya. Jadi bagus ini ya. Namanya apa? Sharing perhatian, membagi perhatian. Jadi demikian kalau gereja yang mau maju harus begini ya, harus mempercayakan pelayanannya. Kemudian ini itu ya. Nanti ini dihafal ya. Saya akan berikan PowerPoint ini. Ini susah menggambar itu, tapi buat jemaat di Lewi gampang. Apa ini? Yang ketiga, perikop ini memberikan gambaran kehidupan. Ya, memberikan masih mengapa saling memperhatikan? Masih pertanyaan-pertanyaan. Perikop ini memberikan gambaran kehidupan Kristiani yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan sesama orang percaya adalah ciri orang Kristen, ciri orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Memperhatikan sesama orang percaya itu adalah ciri orang percaya, ciri gereja ya yang ada di dalam Tuhan. Kalau yang ada di dalam Tuhan itu saling memperhatikan. Kalau di luar Tuhan ya belum tentu apa? Belum tentu ya dia memperhatikan. Kalau dia suka ya dia perhatikan. Kalau dia tidak suka dia tidak mau. Makanya di tetangga-tetangga nggak semua tetangga memperhatikan kita ya. Apalagi Bani Kedar. Apa? Bani Kedar ya. Nah, kalau kita dalam Tuhan tidak usah dikomando. Ada apa ya? Bu, ada apa masalahnya Bu? Nah, mari kita berdoa. Oh ya, ini anak saya membutuhkan uang sekolah tidak bisa. Oh ya, kita doakan pasti. Tapi tiba-tiba ada orang yang disuruh oleh Tuhan untuk membantu dia mencari, memperhatikan. Paling sedikit kita berdoa untuk orang tersebut, ya, amin. Tapi tiba-tiba kita ada berkat, oh saya mau menyumbang dia untuk anak sekolahnya. Nah, itu artinya ciri khas anak Tuhan. Nah, identitas orang Kristen yang perhatian adalah cerminan Allah yang memperhatikan umatnya. Nanti baca aja ya di Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan siapa? Sarah. Sarah waktu itu tidak punya anak, ya. Tapi akhirnya Tuhan memperhatikan dan akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan siapa? Ishak. Kalau Keluaran 3 ayat 7, Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya di Keluaran 3 ayat 7, di mana Musa mengeluarkan. Itu artinya mulai dari
Allah memperhatikan, ya, baik Abraham maupun Musa. Demikian juga Allah di Taman Eden, ya, di Taman Eden, dia memperhatikan siapa? Adam dan Hawa. Dia memperhatikan bagaimana? Hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau? Nah, itu kata di manakah engkau? Allah memperhatikan Adam dan Hawa. Amin. Kita juga diperhatikan oleh Tuhan sampai hari ini. Amin. Harus percaya bahwa aku diperhatikan, aku diberkati, aku dilimpahkan. Lagu tadi bagus sekali, cocok dengan saling memperhatikan. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Berarti Tuhan memperhatikan kita, ya. Halo, ya. Saya cepat-cepat. 1 Korintus, jemaat adalah satu tubuh yang selayaknya saling memperhatikan, ya. Ya. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan mendapatkan perhatian dari Tuhan dan memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, maka artinya kita juga harus memperhatikan orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan, perhatikan, kalau kita sudah selamat, kita harus juga memberitakan berita keselamatan itu. Amin. Ya, itu. Kalau kita sudah diperhatikan Tuhan, kita juga harus memperhatikan orang banyak, orang lain. Tidak boleh kita menjadi orang yang egois. Harus menjadi orang yang memperhatikan. Amin. Hidup ini saling memperhatikan, ya. Apalagi kita jemaat. Oke. Nah, siapa tahu siapa ini? Sudah ada. Ibu Bunda Teresa. Luar biasa. Dia sebenarnya lahir di Eropa, tapi dia mau ke India. Kemana? Ke India, di Calcutta. Di mana? Di Calcutta. Nah, Bunda Teresa ini dijuluki dengan ibu yang sangat-sangat memperhatikan orang-orang miskin. Yang miskin, yang termiskin. Sudah miskin, yang termiskin. Luar biasa. Padahal dia orang kaya. Buat apa dia ke India? Di Eropa. Duitnya banyak. Rumahnya besar. Tanahnya banyak di Eropa. Ya. Tapi dia mau ke India. Ke Calcutta. Mengapa? Karena dia mau mengasihi orang-orang India yang sakit kusta. Katakan sakit apa? Kusta. Puji Tuhan. Dia mau memperhatikan. Orang kusta tidak diperhatikan oleh banyak orang. Mengapa? Karena orang kusta itu sangat dijauhi. Apa? Dijauhi. Oh, tidak mau. Nanti kejangkit. Aduh. Kalau di Israel, di Yahudi, orang kusta itu aib. Artinya kena kutuk. Ya. Siapa? Miriam, ya. Dia yang mengejek-ngejek Musa, kena Musa juga dia. Ya. Dia ini, ibu ini sangat memperhatikan. Ya. Harapan kita, ya, banyak orang kusta disembuhkan. Dan dia melap dengan tangannya. Aduh, saya membaca ini ada biografinya. Saya punya buku. Jadi bagaimana dia melap lelehan kusta, ya, lelehan kusta. Dia lap dengan tangannya. Dia lap dengan tangannya. Dia lap dengan tangannya. Maka selama masa hidupnya, Bunda ini dia menyaksikan kehidupan kaum miskin dan orang sakit kusta yang dialami banyak orang di India. Tujuan dan hasil itu terbentuk saat ia merasa dipanggil untuk menolong. Katakan untuk menolong. Untuk menolong yang termiskin dari yang termiskin. Yang termiskin dari yang miskin. Bagaimana itu kita mengartikan? Sudah nggak ada apa-apanya, ya, dan mendedikasikan untuk membawa harapan martabat kesembuhan dari orang-orang yang sakit kusta.
Tidak hanya itu, dia memberikan pendidikan kepada orang miskin di Kalkuta. Dan dia wafat meninggal di Kalkuta, di India. Dia meninggal di sana. Dan PBB memberikan menganugerahi adalah Nobel Perdamaian. Apa? Nobel Perdamaian. Orang yang paling hebat di dunia, yang memperhatikan. Mari kita mengambil teladan dari Bunda Teresia. Halo, amin. Dia tidak pernah takut dengan penyakit kusta. Dia tidak pelit, ya. Tidak pelit, uangnya sendiri. Saya membaca di bukunya. Ini karena saya potong-potong aja. Tapi dia sudah memperhatikan orang-orang yang miskin dari uangnya sendiri, dari dompetnya sendiri. Luar biasa. Akhirnya dia oleh PBB diberikan Nobel Perdamaian. Nah, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Apakah Bapak dan Ibu memiliki komunitas yang saling memperhatikan? Halo. Maaf ya. Ya, perhatikan di layar ini. Saya akan memberikan pengertian. Di dunia ini ada banyak komunitas-komunitas, ada banyak persekutuan, ada banyak paguyuban, ada banyak arisan-arisan. Arisan berkelahi. Karena yang sudah dapat duit dia lari, ya. Dia sudah dapat, aduh sakit, kemudian aduh saya nggak ada di sini, saya ada di Surabaya, padahal masih ada di rumah. Ya, nah hati-hati komunitas seperti itu, ya. Ada komunitas yang kerjanya menggosip. Katakan bersama saya, menggosip. Di sini nggak ada ya, di sana ada. Ya. Waktu itu saya mengantar si Abraham masih kecil di Balikpapan, ya, di Balikpapan. Ya, sekarang sudah IKN, hebat juga di Balikpapan. Dia bilang sama teman-teman dari Balikpapan kepada saya, ya Pak Robi di Jakarta sudah jadi kampung, kita jadi ibu kota, ya nggak apa-apa lah ya. Ya masih satu Indonesia lah. Nah waktu saya antar anak saya lewat ada perkumpulan ibu-ibu, ya. Itu mereka tidak pulang ke rumah dari pagi sampai anaknya keluar masih tetap di situ. Bayangkan ya obrolannya dari sana. Bayangkan saja itu. Saya lewat, aduh dia membicarakan, aduh suamiku itu pelit suamiku, aduh susah mau kasih duit sama saya, aduh suaminya saja digosipkan, aduh kalau di tetangga situ, kalau di tetangga aku, dia bilang itu suaminya, waduh keren, suaminya kasih duit, istrinya belum minta, udah dikasih. Yang tetangga, suami tetangga, saya juga suka sama suami tetangga. Wah gawat ini mah komunitas gosip, ya, komunitas bahaya. Jadi kita tidak boleh, harus kita mencari komunitas. Komunitas itu artinya apa? Persekutuan, kelompok, ya. Harus mencari kelompok yang seiman, yang takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur, catat aja ya, itu dalam Mazmur pasal 1 dikatakan ayat 1 sampai 8 dikatakan, jangan kita berdiri dengan orang-orang yang berdosa, jangan kita duduk dengan para pencemooh. Itu di Mazmur. Itu sudah dilarang kita. Jadi jangan di komunitas itu. Bahaya. Cari komunitas yang sama-sama anak-anak Tuhan yang bisa membangun iman kita. Halo? Ya, begitu tuh. Gereja adalah komunitas yang baik.
Maka datanglah ke gereja, ya. Tapi di sana di gereja banyak yang menggosip, lucu juga. Aduh, harap di sini tidak ada. Orang punya suaminya aja jadi celah. Ya, mari kita perhatikan dulu sini. Kita tinggalkan dulu gosip. Bagaimana memperhatikan? Ini gambar apa ini? Ini tapi kan dua orang ini. Nah, inti hidup peduli adalah hidup dengan hati. Hati yang dipenuhi oleh apa? Kristus. Ya, hati yang dipenuhi oleh Kristus akan memperhatikan apa? Orang lain. Di dalam Tuhan saling memperhatikan, ya, saling memperhatikan. Jangan saling menyalahi, jangan memfitnah. Ya. Nah, H itu kan tadi H dari ini. Itu jadi kita sini apa itu? Hal ihwal, ya. Perhatikan hal ihwal. Itu namanya perihal yang sudah kita baca tadi bersama, ya. Kemudian Paulus ingin mengetahui kabar hal ihwal jemaat Filipi. Jadi Paulus itu orangnya suka memperhatikan, ada apa di sana, ya? Bagaimana mereka di sana? Aduh, bagaimana? Apakah mereka ada makan atau tidak? Bagaimana mereka sakit atau tidak? Ya, jadi artinya Paulus itu memperhatikan. Nah, perhatikan, Paulus mengirim siapa? Nah, Timotius tadi kan, betul. Dia mengetahui ada kabar yang di sana ada perpecahan, tidak sehati sepikir, ya. Jadi, tetapi akhirnya diselesaikan. Kemudian Paulus mengirim kepada siapa? Timotius, seorang yang apa? Sungguh-sungguh memperhatikan apa? Jemaat Filipi. Timotius seorang yang teruji dalam pelayanan. Jadi walaupun Paulus tidak ada, dia mengirim utusannya. Nah, itu gereja harus ada apa namanya, dipercayakan pengkaderan, ada jemaat yang dipercayakan untuk, kadang-kadang Bapak dan Ibu Gembala itu sudah banyak kerjaannya, sudah banyak tugas, jadi harus kita sebagai apa majelis ini ada pimpinan jemaat. Diakan itu harus tidak boleh tinggal diam, langsung bergerak mengunjungi, ya. Hasil kunjungan itu bisa dilapor kepada Pak Gembala, ya. Biasanya Pak Gembala mengutus, ya. Jadi harus bersinergi, apa namanya? Bersinergi, ya, teamwork, tim sama-sama. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita akan menjadi gereja yang sehat, gereja yang memberkati banyak orang, memperhatikan, ya. Oke. Untuk mengetahui berita atau hal ihwal, diperlukan seorang yang sungguh-sungguh memperhatikan, bukan hanya mendengar. Dalam teori komunikasi, perhatikan, ada istilah pseudo listening atau mendengar tanpa memperhatikan. Ini bahaya. Ada orang yang hanya mendengar, tapi dia tidak memperhatikan orang itu. Nah, itu tidak boleh, ya. Orang yang mendengar belum tentu memperhatikan, tetapi orang memperhatikan pasti apa? Mendengar. Banyak orang hanya, kasihannya dia, kasihan dia, ya. Ada apa, ya? Kenapa dia sakit? Mungkin ada dosanya. Mengapa dia sakit? Mungkin ada masalah. Kenapa ada masalah di rumah tangga? Hanya mendengar, tetapi tidak ada action, tidak ada apa? Memperhatikan. Nah, ini bahaya. Orang-orang hanya mau mendengar. Nah, dia itu paling cocok itu di komunitas gosip itu dia. Ya, hanya mau mendengar tapi tidak mau memperhatikan. Ya.
Orang yang mendengar belum tentu memperhatikan. Dia bahaya itu. Tetapi orang yang memperhatikan, ya, memperhatikan, pasti dia mendengar keluhan orang itu. Halo, amin, amin itu, ya. Untuk memperoleh hal ihwal atau kabar sama saja, kita membutuhkan bukan sekedar telinga, tetapi juga ini? Perhatian kita, ya. Hidup ini harus memperhatikan, to be care, artinya saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Siapa dia ini? Coba baca bersama-sama. Saya sambil minum. 3, 2, 1. Ya, baca di atas. 3, 2, 1. Mari kita baca bersama-sama. Tahun 2001, headline surat kabar di mana? Chicago, Adolf State. Umurnya berapa? 72 tahun. Ditemukan sudah membusuk di kursi ruangannya. Di sampingnya ada surat kabar. Surat kabar itu Quran. Dalam Februari tahun 1957. Yang berarti ia sudah berada di situ selama berapa tahun? 4 tahun. Karena ia ditemukan tahun berapa? 2001. Di mana keluarga? Di mana teman? Di mana tetangga tidak memperhatikan dia? Halo? Nah, sangat miris Adolf State ini, ya. Dia sudah 4 tahun. Orang di tetangganya tidak mau memperhatikan. Keluarganya juga tidak mau mengunjungi. Keluarganya nggak tahu kemana, ya. Temannya jangan seperti ini, ya. Mati, meninggal, tapi tidak ada orang yang memperhatikan. Sangat sedih. Makanya kalau kita memperhatikan orang lain, pasti orang lain memperhatikan kita. Amin. Mari gereja ini saling memperhatikan kita. Mungkin ada hal yang kecil saja, ya. Tidak usah yang besar-besar. Perhatikan, say hello, shalom, katakan shalom di WA kita. Kita kan ada WA, shalom, apa kabar? Itu sudah memperhatikan. Bagaimana kalau kita berjumpa membahas firman Tuhan? Bagaimana kalau kita sama-sama mengunjungi bapak ini, ibu ini? Itu ada tindakan memperhatikan. Nah, ini dia, orang ini, kasihan dia. Bagaimana nasibnya ini? Sudah 4 tahun baru diketemukan. Kenapa dia 4 tahun? Karena di sampingnya ada surat kabar. Berarti dia baru mau pakai. Oh ya, ini tidak usah. Ini tidak usah karena sudah saya bahas tadi. Tindakan. Kita harus ada tindakan, ya. Mengetahui hal ihwal saja belum cukup. Kita harus bertindak. William Arthur berkata, do more than belong, participate, do more than care, help, do more than dream, work. Work mesti, harus kerja. Tidak boleh hanya bermimpi. Artinya tidak cukup hanya tahu keadaan seseorang, tapi perlu untuk membantunya. Kita bukan tidak berhenti pada tahu apa yang perlu kita lakukan, tetapi sampai pada melakukan apa yang kita tahu itu perlu. Amin. Luar biasa, ya. Tindakan, harus bertindak, ya. Hari-hari ini saya baru kembali mengikuti konferensi misi minggu lalu. Minggu lalu saya ada konferensi misi untuk suku-suku yang terabaikan. Suku-suku apa? Katakan suku-suku terabaikan. Suku-suku yang terabaikan. 2 minggu lalu saya baru 3 hari di Bogor. Ya, di Bogor. Kebetulan saya ada lembaga misi, jadi saya juga memberikan presentasi. Jadi suku yang terabaikan itu bukan suku yang terasing. Suku yang terabaikan itu adalah
Syukur di mana tetangga kita itu yang tidak mengenal Yesus itu adalah terabaikan. Halo? Ya. Banyak orang kata, oh yang terabaikan itu yang di desa sana, di desa jauh. Oh, bukan itu. Yang ada terabaikan di tetangga kita itu terabaikan. Belum mengenal Yesus, belum mengenal Tuhan, masih penginjilan. Ada penginjilan, harus ada terobosan, ada tindakan untuk menyelamatkan mereka. Amin. Kalau kita sudah ada Tuhan Yesus, kalau kita tidak menginjil, maka dosa orang lain itu akan kita yang harus menanggungnya. Yehezkiel 33. Ya. Darah orang itu akan berteriak dalam hati kita. Halo. Teriak. Tapi kalau kita sudah sampaikan Injil, tapi kalau dia tidak bertobat, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menyampaikan itu, tidak membawa dia kepada keselamatan, tidak membawa ke gereja, maka darah orang itu pada saat Yesus datang kedua kali, dia datang lagi bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memisahkan yang jahat dan yang baik. Maka harus ada tindakan yang menyelamatkan orang lain. Nah, sudah mau habis ini. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. 2, 3. Jika seorang ya, sangat sedih ya. Kalau ada orang katakan, mau kemana? Oh, mau ke ujung kulon. Katakan ujung kulon. Oh ya, selamat jalan saja ya. Gak disanggung. Padahal kita ada duit. Ada kue, gak dikasih kue. Ada makanan, gak dikasih. Pergilah. Itu bukan memperhatikan. Ya, ini sama. Dikatakan, tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan saja. Waduh, bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu. Kita harus memberi mereka makan. Katakan bersama saya, kamu harus memberi makan. 2, 3, kamu harus memberi makan. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, 5.000 orang, kamu harus memberi makan orang 5.000. Bingung juga murid-muridnya, mau kasih makan apa di sini? Nggak ada warung, nggak ada warteg. Apa? Warteg itu apa? Warung Tegal ya. Nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada. Wah, nggak ada lapo di sini. Waduh, Amang bilang sama Tuhan Yesus, nggak ada lapo mau kasih makan mereka. Tapi Tuhan katakan, kamu harus memberi makan. Itu artinya apa? Harus memperhatikan orang-orang itu. Ya, amin. Kalau kita pelit, maka kita akan juga menuai berkatnya tersendat. Halo, apa berkatnya akan tersendat? Jangan. Kalau ada perpuluhan, jangan ditahan-tahan. Ada berkat, jangan ditahan-tahan. Masukkan di gereja untuk pelayanan. Halo, amin. Pasti Tuhan kembalikan. Tapi jangan kita memberi berharap besok sudah ada yang kembali. Wah, ini bahaya. Ini kayak main apa namanya? Lotery apa? Jangan. Biarkanlah kita memberi. Memberi artinya dari hati yang paling dalam. Ya, amin. Doa dan harapan saya, jemaat di sini adalah jemaat yang memberi. Katakan jemaat yang memberi. Aduh, paus. Ya. Jemaat yang memberi. Lagi, yang memberi. Berikan kemuliaan yang meriah bagi dia. Haleluya, haleluya. Memperhatikan. Kalau saya datang ke sini sudah banyak orang. Saya sebenarnya waktu itu tidak ada rencana ke Malaysia, ya, tidak ada rencana ke Malaysia.
Tapi oleh karena saya mau memperhatikan orang-orang yang sedang menantikan Injil di Malaysia, saya harus berangkat. Saya harus berangkat pakai uang saya, pakai membeli tiket uang saya, ya. Saya tiket belum pergi, kemudian di sana ada hotel, saya juga harus membayar. Tapi akhirnya mereka tahu saya membayar, mereka marah sama saya karena mereka yang harusnya membayar apa-apa. Ya, nah saya ini seperti bupati aja. Di kalau di Malaysia penyambutan, saya bilang nggak usah lah disambut begini. Oh tapi pendetanya harus Pak, terima saja ya, terima saja. Ya. Nah ini teman-teman pendeta di Malaysia ini saya. Nah bayangkan yang hadir, ini ribuan ini sampai yang di belakang ini yang nggak nyambung, ini sendiri kemudian disambung seperti ini. Wah, selama 7 hari. Nah, kita harus siap meninggalkan negara kita, pergi ke Malaysia, memperhatikan, jangan cuma dengar Malaysia sana. Banyak orang yang belum diselamatkan. Oh ya, kasihan. Tapi kalau kita tidak pergi, siapa lagi? Dalam kitab Roma, kalau kita tidak memberitakan, siapa lagi yang bisa? Mereka tidak bisa mendengar. Harus kita ke sana. Kemanapun diutus. Ya. Halo. Siap mau diutus? Halo. Siap diutus oleh Pak Gembala? Aduh. Ini sudah mau terakhir. Nah, ini sepertinya ada Pak Ayub sama Ibu Deli, ya, Pak Gembala dan Ibu. Nah, saling memperhatikan sesama. Ya. Nah, pemberian untuk umat Tuhan dan bersaksi. Dan kita tidak hanya mendengar kasihan orang yang ada di yatim piatu, di panti, kasihan. Nah, kita harus tetap setia dan setia dan tulus untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dan terus bersaksi buat berkat Tuhan. Pasti Tuhan akan melimpahkan berkat. Coba satu orang membaca Ulangan 28 ayat 8, agak keras ya. Ulangan 28 ayat 8. Nah, kalau kita memberi, Tuhan akan memberi. Tapi kita tunggu aja, jangan kita memaksa juga Tuhan. Ulangan 28 ayat 8, siapa? Cepat-cepat yang keras. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, terima kasih. Mau lihat gudang. Mau lihat deh. Ya, kalau orang membaca itu artinya ada berkat juga sama dia. Makanya rajin-rajin lah kita membaca firman. Amin. Katakan rajin-rajin membaca Alkitab. Rajin-rajin membaca Alkitab. Ya. Kan ada berkatnya. Jadi hafalnya ayat ini ya. Saya kasih hadiah ayat ini sama jemaat apa namanya? Lewi. Lewi kan? Lewi. Saya memberikan hadiah Ulangan 28 ayat 8 akan terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi dia. Haleluya, haleluya. Ya, ingat. Catat di buku. Terus kalau bisa di print out lah ya, taruh di meja, taruh di. Saya selalu ada, saya punya di ruangan kerja, tempel ayat-ayat ya, karena itu janji Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, maka lumbung-lumbungmu penuh melimpah. Yang sudah lumbungnya ini melimpah lagi. Apapun yang engkau kerjakan berhasil. Luar biasa. Bersaksi tentang Injil Yesus ya. Nah, ini saya, ini Ibu Mary. Mungkin ada yang Pak Gembala, ada yang di sini. Saya yang foto, Pak. Oh ya, Pak Gembala yang foto, betul. Pak Gembala ini kita satu tim.
ada yayasan namanya yayasan apa? Ada kasih. Apa? Ada kasih. Ada kasih. Ya, ini kan saya dapatnya yayasannya dari Pak Gembala sama Ibu Gembala. Jadi dulu sudah kehilangan karena COVID. 2 tahun kami tidak melakukan itu, ya. Ini misi kita. Jadi kita boleh mendengar, tapi harus bertindak, harus memperhatikan, ya. Katakan bersama saya, mendengar dan bertindak. 2, 3. Mendengar dan bertindak. Apapun, ya. Mungkin ini tidak seberapa, ya, bantuan, tetapi ini bisa meringankan mereka. Ada perhatian kita, ada doanya, ada firman. Ya, haleluya. Ya, kesimpulan. Kalau kesimpulan sudah senang, ya. Kesimpulan. Mari kita lihat. Mari saling memperhatikan. Jemaat saling memperhatikan. 1, identitas Kristen kita tidak perhatian terhadap sesama. 2, saling memperhatikan. 3, 4, ya, ini ada, coba ada nyanyi enggak? Ada satu lagu yang kita ini. Enggak ada. Paling sedikit, enggak ada, ya? Oke, mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Ibu Gembala boleh nyanyikan satu lagu. Melayani dengan sungguh. Haleluya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Setelah mendengar pesan-pesan, kita tidak hanya mendengar. Kita tidak hanya katakan, oh kasihan mereka. Tapi kita tidak pernah melangkah kaki kita ke rumahnya dia. Terus sia-sia. Paulus, Timotius, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kasih dan anugerah. Seberapa yang ada kepada kita, mari kita memberi. Karena Tuhan tahu. Bukan Tuhan miskin, saudara memberi. Tuhan kaya. Tuhan yang punya dunia ini. Dia adalah sumber berkat. Tapi ketika engkau memberi kepada sesamamu, Tuhan akan menggantikan, Tuhan akan memberi. Mari kita sama-sama menyanyikan, mengasihi, melayani. Angkat tanganmu.
Lepaskan pengampunan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Lebih sungguh kalau kita sudah seberapa ada yang pada kita harus memberi, saling memperhatikan, jangan kita menahan berkat. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan melihat hati kita. Bunda Teresia, dia pergi ke tempat orang dusta, dia menyeka lelehan dusta itu dari tangannya. Oleh karena itu, seberapa yang ada kepada kita, mari kita memberi satu kepada memberi untuk pelayanan, memberi untuk tugas penginjilan. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan, datang ke depan, saya akan doa. Sambil lagu melayani, mari datang ke depan cepat-cepat oleh karena waktu. Datang ke depan yang mau diberkati. Berkati dia dalam cepat-cepat datang ke sini. Tuhan memberitakan berkat ke atas kita. Maka lutut yang perlu melimpah. Haleluya. Kalau Tuhan anak ini menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Haleluya. Tuhan memerintahkan berkat ke atas kita. Maka rumahmu penuh dengan berkat. Tapi kamu harus memperhatikan orang lain. Haleluya. Tuhan memerintahkan berkat ke atas keluargamu. Maka rumahmu penuh. Tapi kau harus memperhatikan banyak orang. Memperhatikan gereja di atas ini. Haleluya. Amin. Kembali ke tempat. Anak ini menjadi hamba Tuhan kita. Tuhan memberitakan berkat ke atasmu, maka ilmu penuh melimpah. Tapi jangan lupa memberikan kepada gereja untuk pelayanan. Kembali ke tempat. Tuhan memberitakan berkat ke atasmu, maka ilmu penuh. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Saling memperhatikan jemaah, saling memberi. Tuhan memberitakan berkat ke atasmu, maka hidup penuh. Apapun yang kau kerjakan dalam studi berhasil, dalam menulis dalam Tuhan memberikan berkat ke atasmu, maka hidup penuh. Dan kau berhasil dalam studi. Anak ini diberkati, anak ini menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat atas rumah tangga, kekayaan berlimpah. Jangan lupa memperhatikan jemaat, memperhatikan gereja. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, maka rumah tangga diberkati luar biasa. Jangan lupa memperhatikan jemaat, jangan lupa memperhatikan gereja.
Anak ini akan menjadi pendeta dalam nama Bapa. Tuhan memberikan berkat kepada lalu penuh melimpah. Jangan lupa memperhatikan, jangan lupa kembali ke gereja. Kembali ke tempat. Anak ini akan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini akan menjadi pendeta. Anak ini akan menjadi pendeta pada masa akan datang. Anak ini akan menjadi pendeta hamba Tuhan dan berkati oleh Tuhan. Semoga berkata. Anak ini akan menjadi pendeta atas Tuhan yang berkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi pendeta hamba Tuhan dan Tuhan berkati Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, maka lu menjadi penuh. Jangan lupa memperhatikan bersama jemaat, namun perhatikan diri. Tuhan memberikan berkat ke atasmu, maka lu akan penuh melimpah. Jangan lupa memperhatikan jemaat dan tidak berubah. Anak ini akan menjadi pendeta, berkat dunia dalam nama Bapa dan Yesus. Anak ini akan menjadi pendeta, akan berkat dunia dalam nama Tuhan. Anak ini akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta Tuhan. Anak ini akan menjadi pendeta, menjadi pendeta hamba Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat ke atas rumah tanggamu, maka berkatmu berkelimpahan. Jangan lupa memperhatikan jemaat, jangan lupa memperhatikan gereja. Haleluya. Anak ini akan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Alam nama Bapa Tuhan. Anak ini akan menjadi pendeta, hamba Tuhan pada kemudian hari. Anak ini akan menjadi pendeta dan kemudian hari Tuhan. Anak ini akan menjadi pendeta hamba Tuhan berkat dunia dalam nama Bapa Tuhan. Kembali ke tempat. Tuhan memberikan berkat ke atasmu. Tuhan memperhatikan domba-domba yang diberikan oleh Tuhan. Maka apapun yang kau lakukan berhasil. Dengan Haleluya. Tuhan memberikan berkat ke atasmu. Maka penuh melimpah. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Jangan perhatikan banyak kesalahan. Banyak jiwa-jiwa yang datang untuk berdoa dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu. Maka lu penuh melimpah. Apapun yang kau minta di dalam nama Bapa Tuhan akan dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita taruhkan jari di dada semuanya. Angkat tanganmu menerima berkat. Dia ada di samping saudara. Dia mengerti saudara. Sampai hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yang sakit, dengarkan baik-baik. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang punya pergumulan sudah diselesaikan. Yang ragu-ragu sudah diteguhkan. Apapun yang engkau minta dalam nama Bapa, Putra dan Kudus,
Hari ini Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah berikan. Terima kasih. Marilah kita menjadi jemaat yang saling memperhatikan satu yang lain, saling memberi, saling peduli satu yang lain, saling mengunjungi, saling mendoakan, saling berkunjung. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi dia, yang meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk. Ya Tuhan, dari melihat tantangan yang diberkati pada hari ini, haleluya. Biarlah kita menjadi jemaat yang memperhatikan dan diperhatikan, yang saling satu dengan yang lain. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang setia hadir sore hari, siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Kegiatan kita sepanjang minggu ini masih ada Rabu Ceria, ada KUL, kemudian hari Sabtu ada GC, kemudian juga ada KUL 1. Baik Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk rumah ibadah kita yang ada di Blok E, supaya Tuhan memberkati untuk pembangunan yang terus berjalan dengan baik. Ya, kita juga berdoa untuk setiap program daripada Jemaat GBI Layu Karanganyar. Baik, untuk yang berulang tahun di bulan Agustus, ada adik Fernando Pandiangan tanggal 7, kemudian ada Bapak Heru Pandiangan tanggal 22 Agustus ya. Ini Bapak dengan anak ini kompak sekali. Ya, kalau ada yang lain yang belum tercatat boleh silakan menghubungi Gembala ya, supaya nanti kita sama-sama. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berikan persembahan diakonia kita. Untuk hari ini kita akan pujian bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengangkat syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapak. Kami tidak ada yang terlewatkan Bapak. Kami diberkati, kami dilimpahi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ampuni setiap kami Bapak. Layakan setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering mengecewakan Engkau ya Bapak. Ajar kami Bapak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak.
Kami terus mau merasakan Tuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan, sekalipun kami lelah Bapa, sekalipun kami capek Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami Bapa mengangkat doa syafaat kami Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Robi Dareho ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Berkati dia Tuhan dengan berkat kesehatan umur panjang ya Tuhan. Berkati dia dalam setiap pelayanan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan ya Bapa. Ya Yesus, berkati Tuhan kehidupan hamba-Mu Tuhan, keluarganya ya Bapa, istri, anak-anaknya, cucunya Tuhan, semua keluarga besarnya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah hamba-Mu Tuhan terus dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami angkat doa kami untuk Indonesia ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan negara kami ya Bapa. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan Tuhan. Berikan Tuhan kedamaian Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Berikan Bapa kedamaian untuk negeri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, berkati setiap apapun yang kami gunakan ya Bapa. Air, udara Tuhan, semua Bapa. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami rindu Tuhan. Banyak penularan jiwa-jiwa ya Tuhan di negeri kami Bapa. Makin banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Jiwa-jiwa yang tersesat ya Tuhan. Tuhan pakai bangsa kami Tuhan untuk jadi bangsa yang memberkati Tuhan. Bangsa yang diberkati ya Bapa. Begitu juga untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Presiden kami Tuhan. Wakilnya Bapa. Segala staf jajaran dari tertinggi sampai terendah, pusat sampai daerah ya Tuhan. Tuhan berkati Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah Bapa mereka melakukan segala tugas mereka sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, berkati mereka lebih lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa syafaat kami untuk pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Insinyur Niko Natora Harjo, Bapak Sahala Nainggola MTH, Bapak Pendeta Budianto Totong, Bapak Dharma Yanto Rawatan MTH, Bapak Pendeta Noah Ginting. Tuhan Yesus, Kau berkati pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Berkati mereka lebih lagi Bapak. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Apa yang jadi kerinduan mereka, visi-misi mereka ya Bapak. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berkati Tuhan pekerjaan usaha mereka ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui mereka Tuhan makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan kami mau mengangkat doa syafaat kami untuk Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Aib langsung beserta keluarga ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Gembala kami ya Bapak. Banyak yang dipikul Bapak, banyak beban yang ditanggung Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan dia kekuatan ya Bapak. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan. Berkati setiap pelayanan ya Bapak, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Apa yang jadi kerinduan hamba-Mu ya Tuhan. Kau bersama-sama dengan dia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami punya gembala yang luar biasa, gembala yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua diakan dan pengerja Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kau tahu Bapak apa yang terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami melayani bukan karena Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini pelayanan kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi kami mau bersatu hati Tuhan. Satukan kami Tuhan. Apapun penghalang yang mulai mengganggu kami Bapa, kami mau belajar satu hati ya Tuhan. Setiap diakan dan pekerja di tempat ini Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati setiap pelayanan kami ya Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak kami, suami istri kami Tuhan. Berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk jemaat. Jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semua jemaat
cuma Tuhan yang boleh hadir pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Cuma untuk mereka yang saat ini mungkin jauh dari kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami berdoa untuk mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menjaga menyertai mereka Tuhan. Kau yang tahu isi hati mereka Bapa. Berkati Tuhan. Ampuni mereka ya Bapa. Kalau mereka boleh jauh dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami lebih lagi merasakan kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga mengangkat syafaat kami Tuhan untuk rumah ibadah kami di Blok E ya Tuhan. Kau tahu Tuhan seberapa lama kami menanti Tuhan untuk kami punya tempat ibadah yang permanen Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap prosesnya ya Tuhan. Biarlah apa yang dibutuhkan Tuhan untuk renovasi rumah ibadah kami Tuhan cukupkan ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa membangun tempat ibadah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat yang sudah Kau berikan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau sempurnakan doa. Doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Allah kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh diberkati Tuhan, karena kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menyembah, beribadah kepada Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan di tempat ini Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh diberkati Tuhan, dan sebentar lagi kami semua umat-umat-Mu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam perjalanan kami Tuhan. Segala mara bahaya, roh-roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Ayo kita foto. Ayo Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Ya, Pak. Pemerintahan sudah. Tim sesnya Pak Jokowi. Ganjar udah launching. Ganjar hitam putih, Pak. Oke, hitung Kak, hitung Kak. Oke, oke.